Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah siap belajar hari ini? Nah, jika teman-teman sudah siap, yuk kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Baik teman-teman, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, yang pertama, ikhlas. Ikhlas adalah sebuah kata yang mudah diucapkan namun tidak mudah dilaksanakan. Banyak nih nasihat-nasihat kita harus bekerja dengan ikhlas agar hidup lebih tenang dan bahagia, ya. Nah, kebalikan dari ikhlas adalah riya. Nah, jika ikhlas mengharapkan balasan hanya dari Allah, maka riya kebalikan dari ikhlas, yaitu berharap balasan dari manusia walau hanya dengan ucapan terima kasih. Ini ada hadisnya nih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Dan dalil dalam Al-Quran ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 146 dan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Hakikat ikhlas sering diilustrasikan dengan filosofi gula dan kopi. Bila gula dan kopi namanya kopi manis, bukan kopi gula. Nah, di situ nama gulanya tidak disebut ya. Nah, bila gula dengan teh, namanya teh manis, bukan teh gula. Di situ pun gulanya tidak disebut. Tetapi, jika rasa kopinya pahit, siapa yang disalahkan? Tentu gula ya, karena terlalu sedikit sehingga rasanya menjadi pahit. Dan jika rasa kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Tentu gula lagi yang tidak disukai karena terlalu banyak hingga rasanya menjadi kemanisan. Namun, jika takaran kopi dan gula seimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap, gulanya tidak mendapat pujian. Begitulah fenomena kehidupan. Kadang kebaikan yang tidak pernah disebut orang, tetapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Nah, ciri orang ikhlas adalah jarang. Nah, selanjutnya adalah sabar. Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berhasil atau tidaknya manusia tergantung pada laporannya masing-masing. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala menawarkan cara dalam menghadapi ujian tersebut dengan bersabar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sabar? Baik. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru, merupakan masdar dari fi'il madi yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Ada juga yang menyebutkan as-sibru dengan mengkasrohkan sodnya yang berarti obat yang sangat pahit dan tidak enak.
Selanjutnya, Imam Jauhari memahami kata sabar yang bentuk jamaknya berupa lafaz suburun dengan menahan diri ketika dalam keadaan sedih atau susah. Nah, itu definisi sabar ya. Nah, adapun dalam pandangan Ibnu Qayyim Az-Zauzi, sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan tubuh dari kekacauan. Baik teman-teman, yang ketiga adalah pemaaf. Nah, sifat pemaaf ini adalah sifat yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Kita, sebagai seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tentunya kita tidak akan mampu berlaku benar setiap saat. Betul? Nah, kadang pasti kita pernah berbuat kesalahan kepada orang lain. Walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun manusia itu terkadang lupa, lengah ya, dalam keadaan yang sangat memaksa untuk berbuat kesalahan. Hal-hal tersebut tentunya tidak dapat kita ingkari. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan sosial sangat dianjurkan untuk meminta maaf bagi yang merasa berbuat kesalahan dan suka memaafkan bagi orang yang dimintai maaf. Nah, suka memberi maaf adalah perbuatan yang sangat terpuji. Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh kepada umatnya tentang hal maaf dan saling memaafkan ini. Nah, ada kisah nih, suatu ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Beliau sangat sedih karena dakwahnya tidak berhasil. Tiada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan mereka mencemooh dan mencaci maki dengan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan hati. Kesedihan yang dirasakan Rasulullah lebih berat daripada penderitaan yang beliau lalui di perang Uhud. Sehingga Allah mengizinkan malaikat penjaga bukit agar patuh merobohkan bukit di atas kaum yang menyakiti hati Rasulullah. Jika Rasulullah menghendakinya, namun Rasulullah tidak menginginkan bukit itu roboh dan menghancurkan kaum itu, karena masih mengharapkan barangkali anak cucunya ada yang mau menyembah kepada Allah. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui ikhlas, sabar, dan pemaaf, kita juga akan belajar nun sukun atau tanwin ya. Oke, di bab nun sukun atau tanwin ini ada 4 hukum. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, 3 iklab, dan ikhfa.
Baik teman-teman, yang pertama ada izhar. Nah, izhar ini menurut bahasa al-bayan, artinya terang, jelas, atau tampak gitu. Sedangkan menurut istilah adalah al-izharu wa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah, yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai dengan gunnah. Nah, huruf izhar ini ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ha, yang keempat kha, yang kelima ain, dan yang terakhir ghin. Baik, agar mudah difahami, mari kita lihat contohnya. Baik, silahkan teman-teman perhatikan tabel contoh berikut. Yang pertama ada yan auna. Dibacanya tetap sama, yan auna. Kenapa yan auna termasuk hukum izhar? Karena nun sukun bertemu dengan hamzah, sedangkan hamzah termasuk huruf izhar. Selanjutnya, kita lanjut yang langsung ketiga ya. Yan hauna. Dibacanya yan hauna. Kenapa termasuk hukum izhar? Karena nun sukun bertemu dengan ha. Selanjutnya, contoh tanwin ya. Qaumin hadin. Dibacanya qaumin hadin. Kenapa ini disebut dengan hukum izhar? Karena kasroh tain bertemu dengan ha. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, yang kedua, dari bab nun sukun dan tanwin itu ada idgham. Nah, idgham menurut bahasa adalah idkhalu syai'i fi syai'i, memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Nah, sedangkan idgham menurut istilah adalah al-idghamu huwa iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin bihaitsu yasirani harfan musyaddadan, yang artinya pertemuan huruf yang mati dengan huruf yang hidup sehingga kedua huruf itu menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, hukum idgham ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, idgham bi gunnah, yang kedua, idgham bila gunnah. Nah, idgham bi gunnah mempunyai 4 huruf. Yang pertama, ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan idgham bila gunnah mempunyai 2 huruf saja, yaitu lam dan ro. Nah, agar mudah dipahami, langsung saja ke contohnya ya. Baik, di sini ada contoh idgham bila gunnah. Contohnya, milladunhu. Tulisannya milladunhu. Kenapa disebut dengan idgham bila gunnah? Karena nun sukun bertemu dengan lam. Huruf idgham bila gunnah tadi ada berapa? 2, yaitu lam dengan ro. Nah, contoh yang kedua. Rahmatan lil alamina. Tertulisnya ya. Yang dibacanya rahmatan lil alamina. Ya. Kenapa rahmatan lil alamina disebut dengan idgham bila gunnah? Karena fathatain bertemu dengan lam. Baik teman-teman, yang kedua ada contoh dari idgham bi gunnah. Perhatikan baik-baiknya. Nomor 1 yang tertulisnya man yaqulu, tetapi dibaca may yaqulu karena nun sukun bertemu dengan ya, hukumnya menjadi idgham bi gunnah. Tadi idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, dan waw. Masya Allah. Nah, contoh yang kedua. Barqui yaj'aluna. Dibaca barqui yaj'aluna. Kenapa? Sebab domatain bertemu dengan ya. Nah, ketika domatain bertemu dengan ya, hukumnya menjadi
idgham. Idghamnya idgham apa? Idgham bi gunnah. Nah, sampai sini paham? Baik teman-teman, hukum yang ketiga dari bab nun sukun dan tanwin ini adalah iqlab. Nah, iqlab menurut bahasa adalah tahwilu syai' an wajhi, yaitu mengubah bentuk sesuatu dari asalnya. Sedangkan menurut istilah, iqlab adalah al-iqlabu huwa ja'lu harfin makanin harfin akhra ma'a mura'atil gunnah, menjadikan huruf satu pada ketentuan huruf lain disertai dengan mendengung. Nah, agar mudah dipahami, silakan teman-teman perhatikan contoh di samping ya. Baik, nomor 1, tertulisnya anbihum, tetapi dibaca ambihum. Nah, si nunnya ini diganti menjadi mim, ya, dibacanya menjadi mim, tapi tulisannya tetap anbihum, hanya dibacanya saja menjadi ambihum karena nun sukun bertemu dengan ba. Oke, baik, ada yang kelewat ya. Huruf iklab ini hanya ada satu, yaitu ba saja. Sekali lagi, huruf iklab itu hanya satu, dan itu hanya ba saja. Oke, contoh yang kedua. Alimun bidatin. Tulisannya ya. Nah, dibacanya alimum bidatin. Nah, kenapa tanwinnya diganti menjadi mim? Karena hukumnya iklab. Alasannya, domatain bertemu dengan ba. Seperti itu. Nah, hukum yang terakhir dari bab nun sukun dan tanwin itu adalah ikhfa. Nah, ikhfa menurut bahasa adalah as-satru, menutupi atau menyembunyikan. Sedangkan menurut istilah, ikhfa adalah al-ikhfa'u huwa ibaratun an nutqin biharfin sakinin arin au halin an tashdidi ala sifati bainal idhari wal idghami ma'a baqa'il gunnah fi harfin. Yang artinya, ikhfa adalah mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dari tasydid pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengungkan pada huruf yang pertama. Atau agar mudah dipahami, kalau ikhfa itu diganti kalau misalkan di bahasa Indonesia itu dengan ang ya. Ang, ya pokoknya yang berdengung-berdengung seperti itu, ikhfa. Nah, huruf ikhfa ini ada 15, teman-teman. Yang pertama, ta, fa, ja, da, za, ro, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, kita nyanyikan ya. Tafajadu zinzasasha sulim tozofakukin. Tafajadu zinzasasha sulim tozofakukin. Nah, agar mudah dipahami, yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, lihat yang tertulisnya dulu ya. Unsurna. Tulisannya unsurna, dibaca unsurna. Karena nun sukun bertemu dengan shad, hukumnya ikhfa. Seperti dengan definisi tadi, agar mudah, kalau ikhfa itu berdengung, ya. Jadi nunnya itu diganti menjadi ang gitu, ya. Yang kedua, rijalun sodaku. Nah, dibacanya rijalun sodaku karena domatain bertemu dengan sod. Begitupun selanjutnya. Ya, sampai sini paham? Baik teman-teman, pembahasan sudah selesai. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya.
Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke WhatsApp Ibu ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.